Nah, itu. Udah masuk keraton belum? Dulu sudah pernah masuk sini kok. Sama bapaknya itu kok. Jadi kalau keraton itu dibangun 1756 itu tempat tinggalnya raja. Jadi semua raja, putri-putri, istri-istri itu tinggalnya di keraton. Itu tempat khusus untuk dia. Nah 2 tahun kemudian bangun Taman Sari ya 1758. Nah Taman Sari ini desainnya untuk bersenang-senang putri-putri sultan. Jadi khusus untuk putri-putri, makanya diberi nama Taman Sari. Taman itu kebun, sari itu dia, kebun yang sangat indah sekali. Ya, dibangun 1758, selesai 1765, memakan waktu 7 tahun pembangunan Taman Sari. Tapi mohon maaf, banyak sekali bangunan yang rusak akibat Gunung Merapi meletus 1867 gempa bumi yang paling besar sama tadi besar. 1883 Gunung Krakatau meletus dengan sangat besar, Pulau Jawa dan Sumatera terpisah. Sehingga bisa dikatakan Taman Sari 75% besar. Makanya direnovasi tahun 1972, tapi dari 57 bangunan hanya 8 bangunan yang direnovasi. Yang 49 sudah bekas sebagai rumah-rumah Betawi. Karena mereka pengabdian keraton, disebut abdi dalam. Abdi adalah pengabdian dalam sebuah keraton. Orang yang mengabdi di keraton disebut abdi dalam. Diberi izin tinggal di rumah Taman Sari dengan satu-satu yang tidak izin. Jadi rumah-rumah ini nggak ada sertifikat. Ini tanah keraton. Iya. Suatu saat nanti dibutuhkan oleh kerajaan, siap untuk dialokasikan dalam keadaan apapun. Nah, belakang tadi kan gapura panggung enggak? Jadi kalau sebelah naik ke atas, beliau dari bagian atas untuk melihat dari tanah di tengah-tengah di antara 4 gedung ini kan 1, 2, 3, 4 gamelan atau musik tradisional. Semua anak raja diwajibkan harus bisa menari, diciptakan sebagai anak yang lemah lembut. Lemah lembut dalam arti apa? Berkata, berbicara dengan orang tua itu harus lemah lembut, tidak boleh minta-minta. Dengerin kak. Nah nanti di Taman Sari ini pintunya pendek kan. Nah setiap kita melangkah masuk, kita harus selalu hormat, menundukkan kepala. 1, belajar hidup yang sangat rendah hati. 2, belajar menghormati sama orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua. Maka semua Taman Sari dibuat pintunya pendek. Bukan dulu seorang pendek, bukan, untuk pelajaran budi pekerti. Nah di Taman Sari ada 5 peradaban dari agama Hindu, Buddha, Islam, Cina, Eropa. Eropa arsitekturnya dari Portugis, Cina dan Semenanjung itu dari Cina. Islam Mataram dari agama Islam. Buddha mengajarkan meditasi, nanti ada sumber bunga lotus. Hindu mengajarkan tradisi sesajen. Salah satu sumber agama ini yang di atas itu kan. Di atas itu. Itu namanya Kalamakara. Kalamakara adalah simbol untuk penjaga pintu, letaknya di atas pintu. Kalau ada kekuatan jahat masuk, dia sebagai penanggalnya. Tapi sifatnya tidak bagus kan. Setelah lidahnya keluar, sifatnya rakus. Tidak pernah puas dengan apa yang dia peroleh. Ya, kalau lidahnya keluar itu melet itu berarti sifat tamak, rakus. Ya, kalau diberi uang satu sama mama lain masih menang. Itu Namanya rakus. Harus terima kasih mama. Nah, kan harusnya gitu. Tidak boleh minta tambah. Nah, rambutnya itu api, emosional, marah, pemarah. Nah, kalau kakak sedang marah, nanti mukanya merah. Nah, mukanya merah itu membuat suatu spiritual amarah, pemarah. Nanti sifatnya nggak begitu. Tapi dia punya power taring. Taring itu kekuatan, kelebihan. Dia punya power. Yang bagus boleh kita pakai, yang jelek harus dibuang. Sifat rakusnya dan pemarahnya dibuang, tapi kekuatannya digunakan untuk menjaga diri. Paham ya? Jadi sebelum menari makan buah kepel, dulu pernah lihat kan buah kepel yang kayak sawo itu. Nah buah kepel itu dulu untuk menghilangkan bau keringat. Semakin banyak makan buah kepel, keringatnya semakin banyak. Kalau sekarang nggak usah pakai itu, kakak beli 2.500 saja. Nasional, ya kan? Selesai. kelek-kelek ya kak. Iya, pakai nasional selesai. Kalau dulu harus pakai buah kepel itu. Nah, itu semakin banyak makan buah kepel, keringatnya semakin nggak sebal. Ada yang lebih
ditanyakan. Kalau sama pembantu boleh membantah apa enggak? Tanya. Kalau sama pembantu itu membantah itu dalam konteks situasi, tapi harus menghormati. Karena pembantu itu bila mana mama sama papa nggak ada, dia sebagai mewakili untuk mengurusi kakak. Dan kalau mama sama papa pergi kerja, yang ngurusin makan siapa? Pembantu kan? Nah, maka pembantu itu harus dihormati. Karena nanti kalau ada apa-apa, yang disalahkan oleh mama sama papa pembantu. Berarti dia bertanggung jawab dalam kondisi orang tua nggak ada. Itu pertanggungjawaban seorang pembantu. Nah, maka dia harus dihormati. Maka kalau kakak ingin hidupnya mulia, anggaplah pembantu itu sebagai orang tua. Bukan sebagai orang tua kandung, tapi sebagai orang tua. Karena apa? Yang ngurusi kakak pembantu. Ya? Mau makan, mau minta goreng terus pembantu. Mau mandi dan nyiapin pakaian pembantu. Kan gitu. Nah, berarti harus dihormati. Alangkah baiknya memang tidak usah bicara yang kasar. Karena dia mewakili sebagai orang tua bila mana papa mama tidak ada di rumah. Itu benar-benar. Paham? Paham ya? Gak boleh jangan. Makanya kan kita juga menghormati sama orang yang lebih tua. Kayak gitu. Nah, pembantu kan lebih tua yang dihormati. Tapi yang terutama pada faktor dua orang tua itu yang paling utama. Gitu. Maka kalau kakak ketemu dengan orang yang lebih tua, ya dihormati aja. Karena dia lebih tua. Termasuk pembantu, tetangga yang lebih tua, dihormati. Nah, kalau keluarga besar itu harus dihormati. Terutama kedua orang tua harus dihormati. Makanya, mohon maaf, kehidupan kakak itu tetap pakainya kepada kedua orang tua. Kalau kakak ingin berhasil hidupnya, ada kuncinya. Itu pernah nggak kasih kunci hidup sukses? Ingat nggak? Ada 5 kunci hidup sukses. 1. Berdoa. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Bersilaturahmi. 4. Bersedekah. 5. bersyukur. Berdoa itu hubungan kakak langsung sama Allah. Minta doa kepada Allah itu hubungan langsung. Itu berdoa. Maka suatu saat kalau kakak naik kelas dengan nilai yang bagus, ya bukan hanya karena kakak, karena Allah menghendaki kakak punya nilai yang bagus dan karena doa seorang ibu dan bapak. Maka doa itu nomor 1, hubungan langsung kakak dengan Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jika kakak berbakti kepada kedua orang tua, maka kakak akan dapat doa dari seorang mama. Doa mama itu lebih mujarab dibandingkan orang lain. Tidak ada. Doa seorang ibu itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Itu lebih mujarab. Maka ada pepatah kalau di rumah bapak, jangan sekali-kali seorang anak meneteskan air mata seorang ibu, hukumnya haram. Kalau kakak tahu di Al-Quran nggak ada, tidak ada, tapi hukumnya haram. Karena apa? Jika orang tua itu sudah susah, sedih, murka, ngucap jadi. Nah kalau orang sudah murka, marah, ucapannya jelek. Nah maka dihindari supaya nggak ngucap jelek, maka jangan membuat dia marah. Ya, maka hukumnya karena kalau membuat masyarakat yang murka, sedih, ngucap tidak. Yang ketiga bersilaturahmi. Kalau kakak punya usaha, kakak harus banyak teman, saudara, kolega, rekan. Sekolah baru harus banyak teman. Nah, ada juga musuh. Kakak punya musuh 1 terlalu banyak, tapi kakak punya saudara 1000 kurang banyak. Contohnya kalau di sekolah, kakak punya musuh 1 teman aja banyak banget gitu ya. Tapi semua 1 kelas itu dijadikan saudara masih kurang banyak. Jadi hidup itu gak usah punya musuh, semuanya teman atau saudara. Musuhnya hilang. Nah, bersedekah, dengan kakak bersedekah, kakak akan dapat imbalan dari anak-anak itu. Kuncinya 1, bersedekah itu. Nah, ini yang terakhir, bersyukur. Bersyukur, kakak harus bisa menikmati atau mensyukuri nikmat pemberian Tuhan lewat kedua orang tua. Itu sifat syukur. Jadi kalau kakak diberi uang 5.000, ya kakak harusnya bersyukur. Alhamdulillah, kalau kasih 5.000. Jadi kan orang lain juga belum tentu kasih 5.000, iya kan? Kakak 5.000 apa 10.000? Sudah besar itu. Anak bapak itu kuliah sehari 20.000 loh. Kakak 10.000 kelas berapa? Kelas berapa? Nah, itu satu hari 10.000. Anak bapak kuliah sekarang 20.000. Masih besar kakak kan? Masih gede kakak kan? Kakak kelas 4 10.000,
20.000. Berarti uang jajannya lebih besar kakak. Nah, berarti kakak harus mensyukuri, berterima kasih kepada Allah lewat kedua orang tua. Kenapa? Pemberian ini lewat kedua orang tua dan kakak. Mensyukuri nikmat pemberian Allah lewat kedua orang tua. Maka nomor satu kakak harus mendoakan orang tua supaya sehat, ya kan? Nah, jangan orang tua sakit. Kalau sehat kan nanti rezekinya lancar, fasilitas kakak dapat terus. Maka jadilah anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang mendoakan kedua orang tua selama masih hidup maupun sudah meninggal. Paham? Ada yang mau tanyakan apa? Gak apa mau tanya apa? Ini apa jawab? Ada mau tanya apa? Apa? Nanti apa lagi? Melihat tari-tariannya di tengah-tengah sini. Yang menari di sini putri-putri sultan. Ini 1, 2, 3, 4 tempat gamelan. Untuk musik tradisionalnya. Apa adik? Kulit siki-siki tanpa kaki. Ada ikan? Ada kok, ada ikan. Ada ikan. Nggak ada, nggak ada. Iya dong, beneran nih. Kita di sebelah utara ya kak. Pakai TV. Wah, lucu, lucu cute. Aku ciki-ciki. Ada kaki, ciki-ciki antik yang bertele. Kita jalan menuju, tidak tahu. Kita jalan-jalan. Enaknya di Jogja kak, bisa kemana-mana. Aku pengen rumahnya di sini, sekolah di sini. Diam ya. Kita masuk ke dalam yang dingin. Oke. Ini karena apa? AC. Iya, karena AC. Ini waktu itu bukan ini ya, Mas? Oh, Iya, diganti. Ganti baru. ingat kan? Ingat. Ini dulu tempat untuk mandi putri-putri yang masih kecil, 5 tahun ke atas. Yang sebelah itu untuk mandi putri-putri yang remaja, 10 tahun ke atas. Belakang bangunan itu khusus untuk mandi putri-putri yang dewasa, 15 tahun ke atas. Jadi kalau mandi pakai kemben kain panjang itu kan, jari rambutnya harus panjang. Seperti kakak ini kurang panjang dikit. Kenapa harus rambut panjang? Belajar sabar secara otomatis perawatan rambut. Jadi kan rambutnya pendek itu 2 hari 3 hari keramas. Tapi kalau kakak kan panjang, harus setiap hari keramas. Nah itu buktinya itu apa? Perawatan supaya rambutnya bersih, mengkilat, mengkilauan, tertata rapi, kelihatan apa? Kelihatan cantik. Nah ini dulu kan tempat ganti pakaian untuk yang masih kecil. Ini untuk ganti pakaian untuk yang remaja. Nah ini sekarang untuk foto-foto. Wow, so interaktif, lucu-lucu. Ini dulu tumbuhan yang hidup di Taman Sari. Gunanya melati, bunga kenanga, bunga cempaka. Cempaka itu kandil, ini bunga kenanga untuk pewangian, untuk aromaterapi pewangian. Nah ini rempah-rempah, cabai puyang ini kalau orang sebut cabai Jawa. Setiap kita minum jamu menggunakan cabai puyang mesti ngantuk. Makanya kalau orang minum jamu tidur bangun badannya sehat. Karena itu mengandung orang ngantuk. Ini ada kunyit, kencur, jahe. Ini ada kayu manis. Ini temulawak untuk asam lambung. Nah, ini kencur. Ini cengkeh, ini gula merah. Ini cengkeh, ini jahe. Nah, ini istana yang hancur. Dulu istana ini tempat untuk perjamuan tamu-tamu sultan. 1833 Gunung Merapi meletus, laharnya sana ke Sungai Gede, maka air nggak bisa masuk ke dalam sini.
Yang tinggi itu. Nah, 1867 gempa bumi ini hancur. 1883 berkekuatan meletus ini tambah hancur. Nah sekarang ini dulu dananya jadi rawanya ada jadi rumah-rumah abdidaya. Jadi ini sudah untuk rumah-rumah abdidaya. Ini buah apa? Manggis. Ini buah langka kak, zaman dulu sudah ada manggis. Ini sawo kecil. Sawo kecil ini buah keraton. Arti dari sawo kecil itu sarwa kecil, serba bagus. Kehidupan kerajaan itu harus serba bagus. Nah makanya ada filosofi kehidupan di keluarga kakak itu harus serba bagus. Nah bagusnya seperti apa? Anak-anak harus menghormati orang tuanya, itu kan serba bagus. Ini modal itu buah langka, ini mundung. Kalau mundung mungkin kakak belum. Kakak tahu duku? Duku masih belum menamakan duku. Belum tahu duku? Oh nggak pernah loh. Ada duku, ada mundung, ada langsep, ada kokosan, ada rambut. Ya, mundung itu daunnya merah. Ini ada bangunan segi 8 arah mata angin. Kalau di Cina Papua, Pagoda, Solo Songgobono ini segi 8 itu simbol keberuntungan. Ini bangunan hancur, nanti tinggal pondasi aja. Ini ladang, ini kepal yang tadi, ini pinang itu untuk makan situ. Minang, kalau lagi minang. Oh my god, seru. Ini polo ini tawas untuk menjernihkan air pakai tawas. Wedang uwo gunakan ini warnanya merah. Jadi kalau wedang uwo ini kalau menggunakan kayu secang nanti warnanya merah. Ini bukan gula batu deh. Nah ini ada kunyit, ada kencur, ada jahe, ini gula aren, ini asam jawa. Ini gedawung, ini sirih, ini atas pulau waras, ini cabai jawa. Ini kalau dibuat jamu, badannya anget, nggak pedes, nggak anget. Ini buah pisang apa? Ini yang dinamakan pisang raja. Pisang raja itu rasanya manis, legit, enak. Nah makanya harganya mahal. Ya. Kalau kakak beli pisang raja ini mahal harganya. Ini lengkuas, ketumbar, ya. Ini bunga lawang, ini merica. Dikenakan asap atas rambutnya wangi. Nah, jadi ini tempat untuk pengarunan rambut khusus untuk putri-putri yang masih kecil dan remaja. Ini, setelah diimplementasi dinaikkan, ya. Ini dikasih sangka dulu ada burung berbisar. Ya. Ini peradaban agama apa? Ini bunga lotus kak, bunga lotus dari Buddha. Itu Hindu Kalamakara. Ini makanya itu kan Kalamakara dari Hindu. Ini Buddha, lotus. Itu ada naga tuh, kepala naga dari Cina. Ini apa mas? Turun airnya. Gak apa turun. Masuk aja ke air. Dingin. Masuk aja ke sini. Dingin deh, coba. Kayak kalau renang sih. Ini temannya 7. Nah, itu sepanas-panasnya gini airnya tetap 7. Nah, air ini mengandung yang sangat sejuk sekali, sumbernya itu sumber kuno. Masih berarti? Masih. Itu sumber kuno, Pak. Maka bahwa ini getir kayak gini ya, kita masuk itu udah seger, sejuk gitu airnya. Nah, ini tempat untuk mandi putri-putri yang dewasa. Atas dulu nggak ada rumah, kebun bunga kenanga sama tembakau, pot-pot bunga melati semua. Nah setelah mandi baru bersauna di sebelah sini. Ini nggak ada bersauna ya. Dikasih ini tadi. Ntar kita bakal masuk ke sini. Ada ya kak. Nah ini untuk bersauna kak. Ini kalau kakak mau bawain itu. Coba bawain Van. Aduh.
Harum nggak? Iya, Ya kan? Itu namanya bunga kandil. Nah, ini bunga kandil, bunga kenanga. Ini dulu yang bawa untuk bersauna, Kak. Ada kayu semut. Kayu semut itu kalau dibakar kayak api, kayak bara, kayak areng. Nggak ada asap, nggak ada api, ya kan? Jadi membuat hangat. Nah, ini dulu tempatnya bukan kayu tapi galar. Galar itu bambu yang dipecah tuh ya. Oh. Kayak lincah. Kayak gede. Jika ada sekat-sekat, makanya nanti kalau bawa 300, asapnya 100 naik ke atas. Ya kan? Baunya wangi. Nah, 4 putri duduk di atas saling membantu untuk mengeringkan rambut. Jadi kalau kakak mandi bareng sama adik, nanti mengeringkan rambut itu gantian. Saling membantu gitu loh. Iya, jangan mama yang mengeringkan, harus gantian. Itu namanya hidup saling membantu. Gitu. Siapa yang mengeringkan Kak? Makanya biasanya kalau mandi bareng, kakak yang wajib mengeringkan biar adik dulu. Jadi hidup kakak itu harus saling membantu gitu. Nah, biasanya aturan itu kakak yang besar yang harus bisa mengalah. Betul. Iya. Jadi kalau mama ada buah pisang cuma satu, kalau berarti kakak mengalah kasihkan adik. Tapi kalau kakak nggak mengalah, berarti minta sama adik. Yang 3/4 untuk adik, yang 1/4 untuk kakak. Nah, itu namanya belajar untuk mengalah. Gitu. Nah, itu letak untuk belajar mengalah. Kehidupan mengalah itu lebih penting. Mengalah itu bukan suatu kalah, enggak. Mengalah dengan adik supaya apa? Supaya adik kenyang, kakak bertahan. Makanya kalau ada pisang satu, adik yang 3/4, kakak yang 1/4. Ya kan? Tapi kalau adik ikut, ya separuh, berarti separuh. Tapi kalau kakak belajar mengalah, kakak yang lebih sedikit. Tanya Mena, kalau adik mengalah nggak sama kakaknya? Iya. Di dalam kehidupan keluarga, kakak beradik harus gantian. Ya, adik tidak boleh harus menang terus juga nggak boleh. Adik harus juga belajar untuk mengalah. Jadi itu akan menjadi kehidupan nanti jangan harus saling membantu, kehidupan yang sangat nyaman. Itu. Jadi harus saling mengerti, harus saling pengertian, harus saling mengalah. Tapi kalau setelah hukum yang gede yang ngalah, itu hukum, ya kan? Tapi kalau adik nggak mau dimanfaatkan terus harus menang nggak boleh juga. Sekali-kali adik juga harus ngalah sama kakak, kan? Sekali-kali. Kalau adik mau menang terus, nah nanti adik ketemunya murka, ya kan? Ketemunya kan gitu. Nah, maka harus bergantian. Bunga. Nah, pintunya pendek ya. Nggak terlalu pendek sih. Belum kasih lagi. Apa nih? Ini tempat apa? Ini untuk ganti pakaian putri-putri yang dewasa. Yang atas untuk meletakkan perhiasan. Semua emas taruh di atas. Ada gelang, ada cincin, ada giwang, ada anting, semua taruh di atas. Ini untuk kebun kain panjang atau jari. Nah, ini dulu tempat khusus untuk pewangian. Diberi bunga melati, kenanga, kantil, satu lagi bunga sedang malam. Nah, bunga sedang malam itu bunga beraroma kabel yang mengandung dalam bisa mengandung ke selatan. Ini tempat untuk pewangian. Dikasih bunga. Loh, itu bunganya cuma dimasukin aja, nggak usah. Kan ada air. Nah, kenapa dikasih air supaya cepat lagi loh, Mas? Nggak diangetin atau apa kalau sekarang kan dia diffuser gitu. Ya, justru dulu tuh mengambil air yang bunga dia nggak mudah lagi. Apinya mana-mana. Sudah malam tuh kalau dikasih bunga air, sudah malam dikasih tahan satu minggu. Sudah malam tuh, tahan satu minggu. Nah, itu bulan sudah malam kan pasti bulan apa ya? Biasanya bunga kesukaan selatan. Mataram itu tidak pernah terlepas dengan kekuasaan selatan. Makanya di Lamongan itu apa ada tugu, Mas? Nah itu, jenengan waktu saya kesini jenengan takut sampai sekarang saya juga nggak tahu, Pak. Nah, itu Gimana nggak tahu. tapi Bapak kasih punya di sana. Berjaya sih sebagai dari sana. Pernah dengar itu saya Subagir. Iya.
Karena si Bang itu juga dari Jawa Timur di Lamongan itu. Tapi di Lamongan itu ada salah satu makam yang didatangi oleh Gus Dur. Makam dalam. Makamnya siapa itu? Aku Tinggi. apa Jawa Tinggi ya? Jawa Timur itu namanya siapa ya? Lali Raden. Siapa? Kalau saya Subagir, bapaknya Subagiri bukan? Nah, si sebagai itu bisa berjalan. Di Sunan Derajat di utaranya, yang pinggir laut, itu ada makam di situ. Di situ juga dikunjungi, ada masjidnya di situ. Karena kalau kita kaji yang dari Selat Malaka itu menurunkan Sunan Ampel. Oh, Nanampel. Di Selat Malaka ada Datuk Ismail. Datuk Ismail punya anak Asmora Kandi. Asmora kan samar, artinya nyamar. Samar, nama sama itu memang disamakan oleh Datuk Ismail. Masuk ke Pulau Jawa secara agama. Karena belum berhasil menikah dari Pulau Jawa. Punya anak Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang. Nah, makanya di Selat Malaka ada Datuk Ismail punya murid Datuk Kami. Datuk Kami punya murid Karena siap. Sesi Dina. Lihat. Oh, Nah, Sesi Dina dari Jawa itu nyari keduanya. Cuman ajarannya ada Marifatullah. iya, tapi sekarang sesi jenar itu ajarannya kan apa namanya kalau orang bilang itu hampir sama kayak siapa sih? Kali Jogo. Yang Ada yang bilang paling yang bisa mengikuti itu cuma Sunan Kalijogo ya. Karena kan syariat itu kan melakukan iya. tubuh harus lakukan. Jadi tubuh Allah apa ini kan tubuh syariat. Ini kan Marifatnya. Torekot itu hati. Ya. Habis itu hakikat itu kan rasa. Habis itu marifat jiwa. Maka kalau tapi itu hati, makanya sholat itu seakan-akan sholat itu seakan-akan kita itu diri atau jauh. Itu torekot. Makanya ada yang ngomong gitu Pak, akan jaga ini tidak ada makamnya. Iya. Dalam tanda kutip, ada yang mengartikan kalau kunjungan Wali Songo itu yang dimana itu bukan dalam tanda kutip makamnya sudah tidak dijaga, itu hanya makamnya. Iya, saya sudah jelas nggak ada makam. Sunan Kalijogo nggak ada Nggak ada makam. makam. Hampir mayoritas muslim orang-orang Sunan Jakarta itu makam ya. Hampir mayoritas. Iya. Nah, kehidupan itu kan besar. Besar itu kalau zaman kerajaan dulu, Prabu Siliwangi itu besar. Aja modul, aja Besar. Bro, Jogopati itu besar. Ya kan? Nah, para Sunan hampir mayoritas besar. tidak diketahui. Ya, betul. Makanya mohon maaf, kenapa kita harus bertawasul ke poros? Iya. Apa itu? Ya, dia belum meninggal secara tanda kutip. Ya. Iya kan? Tapi kita nggak bisa mengetahui dia beliau di mana. Nah, kalau orang belum meninggal berarti ya kita tawasul apa? Kita kontak. Makanya jangan salah. Menurut saya bisa kembali buka puasa. Karena masalah sedang mulai ya. Itu saya di makam di loyal makam utara. Imo kiri berarti Pak? Dan utaranya. Oh, utara ya. Nah di makam itu saya ada krosok lah itu anak ayam pasir. Akhirnya saya naik ke atas. Saya baru buka tawasul. Baru ada buka. Wangi gede tekok. Wangi gede terus aku salah. Ini begitu tekan di atas saya karena saya makamnya kan terbuka. Terus foto gede mas. Itu sampai di lokasi itu berhentian. Hilang. Angin itu hilang, suara apapun hilang, godong aja nggak ubah. Saya juga melihat. Lalu sama ada pepatah kalau nggak cuma dulu. Yang isi adalah kosong, yang kosong adalah isi. Saya berpikir, apa ini yang dimaksud? Kan ini kosong, nggak ada suara apapun. Iya. Tapi leluhur mesti datang, Ya. berarti isi. Kayak gitu. Tapi kalau ada suara yang menggemparkan itu, berarti kosong. Nah saya menemukan cuma itu aja. Tapi setelah kotek, gimana? Aku sih
Berarti selama ini makna kalau begitu baru kemarin itu lah. Nah itu dengan waktu itu saya tawasul di atas. Makanya saya dengan puasa ini saya dapat 15 kali malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat saya harus ke sana. Saya sana itu paling barisan Mas Buddha. Nanti jam 11 pulang. Karena saya usaha natrak di sana nanti pulang di rumah. Ya namanya anak 1 bulan saya itu kan ya lumayan juga ya Pak. Ya kesel lah. Belum nantinya tahun banget. Jadi kami kita malam Jumat saja. Itu membuktikan bahwa ya tokoh-tokoh itu oh yang dimaksud yang ini mungkin seperti ini. Pada saat kita kontak dengan tawasul ada makna juga kan. Makanya ya kalau saya usaha itu ya dengan cara tawasul itu kalau kita ingin tahu. Kalau tanpa tawasul nggak ada. Iya, bahasanya saya kan non muslim ya. Bahasanya kalau saya tirakat. Iya, bahasa tirakat. Kalau di Kristen kan istilahnya ya ada puasa kan puasa. Iya. Jadi istilahnya puasa itu mengosongkan diri untuk lebih dekat sama. Benar. Nah, dalam kondisi kita mendekatkan kepada Allah itu mesti ada tanda kutip kontak mereka-mereka yang hadir itu. Nah, itu kan udah mulai kita menjaga sebuah kontak. Iya. Ya kan? Kemarin saya minta di Kota Gede karena dekat jalan. Di Kota Gede ada satu tempat yang paling bagus. Tapi teman-teman mengatakan sudah nggak bisa. Itu sudah ada dibangun oleh keraton dan ditutup. Itu namanya Desa Kampung Semayan. Nah, ternyata kita kaji apa sih maksudnya Kampung Semayan. Jadi dulu itu ada jalan, jalan itu memang khusus untuk para masyarakat hingga harus berjanji ketemu dengan maka di nama Kampung Semayan janji ya. Nah, pernah terjadi yang beliau di sana hadir, yang di kata nggak keluar. Nah, tempatnya jadi pingin, yang marah teman-teman. Marah itu jadi pingin, akhir itu. Dan itu tempatnya sepi. Yang saya mari sama yang bus di situ. Satu dekat, dua yang saya cari sama tempat yang sangat pingin. Tapi nggak bisa. Akhirnya kita kembali ke sini. Tapi kan Kota Gede saya pernah sama istri saya di Jogja itu kan Kota Gede sebetulnya kan lama juga sama kayak Sukraton. Maksudnya lama, maksudnya lama usianya. Tapi di sana tuh saya cari motoran sama istri saya itu sama muter. Terus di sebelah mananya, saya sampai muteri ya kayak bangga lamanya. Terus di mananya maksudnya yang ada historical historical di sana yang jelas cuma makam. Nah, ya makam sama satu lagi tempat Singgasana Parbasenapati yang berisi kepala keagamaan itu di waktu Gateng. Nanti letaknya di tengah sih. Kakak masih mau ke makam? Ya. Mau belok kanan ke makam? Lurus. Dan nanti ada bangunan di tengah jalan kotak segini bangunan. Nah di dalam itu ada batu Gateng itu batu yang untuk mainan Raden Rondo dan Singgasana Parbasenapati. Beliau di sini membentukkan kepala keagamaan ke batu itu. Nah itu tempat singgasananya Parbasenapati. Nah yang sudah utara itu makam. Nah yang jalan khusus yang dekat di Semayan. Maka kemarin aku sudah di situ tapi nggak menyetujui dengan itu kita dari kata karena dulu itu menyalai orang. Nah baru saya dapat. Nanti saya menyalai orang malah saya jadi Maksudnya buat nyalain uang jadi buat nyantet. Ya mungkin seperti itu aja. Nyantet meler gitu. Ya bahasa itu aja karena berkaitan dengan sana. Nah kemarin aku lucu, kami dapatnya di Kasamuko. Kasamuko itu makamnya Raden Bagus. Kasamuko itu Amangkurat. Amangkurat. Itu aku jelas. Dapatnya di situ, caranya itu jangan dari Pak. Dong ini, penjuru baju ini. Bahasanya udah detik seperti itu. Tapi aku kesel masih sama bapak perangkat. Dan masih itu nggak bisa lewat. Tapi jelas aku kayak caranya. Saya sekarang ketemu keluarga Om Hindu, apa udah sakit banget. Nah, berapa bulan kan saya lupa ke sana. Bapak waktu di makamnya itu sebelah makam dia tetap harus lupa. Uniknya gitu. Saya itu saja ini berkesan. Jadi yang orang mengamalkan tidak, tapi saya jelas caranya seperti ini.
jamu di saluran makanannya itu jelas. Ini bubar semua mas. Saya yang berpikir satu, yang aku yang di musola aku, sehingga Pak Akil kayak Iya. kayak corongnya. Iya. Saya sempat ngomong di bawah, keluar dari musuh yang sebenarnya ampun. Sehingga belum ada pun kayak petunjuk mengambil. Lalu Bapak bilang sakit banget mas. Tapi di tempat itu saya nggak bisa menyalahi. Tapi memang dulu asal itu kemudian sakit. Maka saya naik pada mata menuju Bandung. Pulang kan dalam. Saya langsung Bandung. Pas libur, tanya pas. Bacakan minyak itu di juru. Sudah dari coba nih, coba deh dari. Lalu deh ya, kalau aku ngomong. Cara tembak-tembak. Jelas salah satu. Nah itu salah satu. Saya ingin tapi tidak suatu yang tahu. Nah, saya kan ingin jadi itu supaya ini mata cek aman. Siang aja nanti besok Jumatan, maka Jumatan nanti mata itu, saya ngecek aman. Oleh mau sih gitu loh. Nah, mau ini biar aja salah-salah. Setidaknya kita punya kenalan orang situ. Nanti nih emeralnya lumayan gak apa-apa. Harus gitu. Yang tak masuk belum motor beli paling setengah jam ampun udah tahu udah. Sampai ini bilang situasi lokasi. Nah, bila itu ketemu mau ada apa? Bisa mundur dan bisa. Asal tidak boleh sama orang langsung tidak boleh. Tapi kalau kita mundur tidak bukan kita mas. Iya. Interaksi, misalnya kita langsung interaksi langsung kan. Saya belum tanya. Oh, besok cuma curang di jalan baru mau. Nah berdoa, ya Allah, aku lepaskan burung pipit ini agar bisa menikmati alam semesta ciptaanmu. Itu doa pertama, pembebasan namanya. Karena kakak bebas, burung ini nggak bebas, maka dia beli dibebaskan. Doa yang kedua, ya Allah, supaya bisa berjodoh-jodohan. Manusia hidup diciptakan untuk berjodoh-jodohan. Burung itu ditangkar nggak bisa berjodoh-jodohan, maka setelah dibebaskan dia bisa berjodoh-jodohan. Doa yang ketiga, ya Allah supaya bisa beranak pinak. Nah akhirnya seperti ini, punya sangkar, ya kan, bertelur, punya anak. Nah, ini namanya beranak pinak. Nah suatu saat kalau kakak sudah menikah, punya jodoh, pasti punya keturunan. Doa yang keempat, ya kan, kalau kakak pas ulangan atau mau dapat di SMA, contoh ya, ya Allah, berilah kelancaran hambamu untuk bisa sekolah di SMA Negeri Lamongan, contoh itu. Nah nanti burung itu akan menjawab. Jawabannya nomor satu dia ucapan terima kasih karena dilepas, nomor dua ucapan terima kasih karena bisa berjodoh-jodohan, nomor tiga ucapan terima kasih karena bisa beranak pinak. Nah doa yang keempat mendoakan. Bahasanya ya Allah kabulkanlah permohonan kakak itu agar bisa diterima di SMA Negeri Lamongan. Nah karena apa? Burung ini hidup, kita hidup, Allah yang menciptakan. Burung bisa bicara dengan Nabi Sulaiman, berarti burung juga bisa bicara dengan Allah. Kalau kita lepaskan berarti dia bisa mengucapkan terima kasih. Maka burung itu akan membalas doa kepada yang melepaskan. Itu logiknya kalau dengan burung seperti itu. Daripada lempar koin itu mudarat. Itu disedot pakai alat, alatnya rusak. Harganya alat mahal. Dia ambil satu-satu, besok nggak laku karena itu sudah kena kapurit, rusak. Nah, maka banyak mudaratnya kalau lempar koin. Dan itu tradisi dari Cina. Nah, kalau tradisi Buddha melepaskan ikan di sungai, penyu di laut, burung di udara, itu melepaskan, membebaskan burung atau ikan yang hidup yang ditangkar tapi kita bebaskan. Hukumnya pembebasan. Itu saling bersinergi untuk saling mendoakan. Tapi sampai sekarang masyarakat itu masih banyak yang percaya, maksudnya di tempat-tempat tertentu ya. Iya. Itu melemparkan koin. Iya. Karena kalau bahasanya ya kalau air itu sumber kehidupan, kan gitu. Berarti itu ini istilahnya saya nggak tahu Pak ya, mungkin ini harta saya lepaskan. Istilahnya saya nanam barangkali nanti saya dapat karena itu sumber nanti harta saya lebih. Nah itu persepsi yang dijawain bisa. Tapi kalau persepsi Islam nggak bisa. Saluran Islam semakin kita bersedekah besar, jelas kita dapat lebih besar. Bahasanya kan bersedekah.
bukan melemparkan koin. Nah, dikarenakan tempat ini sakral atau tempatnya seperti apa, ya kan? Nah, kesakralan itu yang dimanfaatkan dengan metode mistis. Maka, Jawa iya. maksudnya masih akulturasi budaya, jadi masyarakat lokal kan pasti juga percaya dengan Iya, makanya masyarakat banyak yang percaya dengan hal-hal seperti ini karena kan itu sebuah tradisi yang dilakukan. Gitu. Nah, tradisi nggak bisa dihilangkan. Makanya dulu Sesi Bakir itu perjanjian dengan Ismoyo, Sesi Bakir boleh siar agama di tanah Pulau Jawa, syaratnya dua. Nggak boleh, nggak boleh lempar-lempar. Orang masuk ke agama Islam dengan kekerasan. Yang keduanya harus Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. karena tradisi dan kebudayaan sudah ada duluan dari ada agama. Makanya ogo-ogo diadakan itu kan tradisi. Sesajen diadakan tradisi. Mulutan itu tradisi. Dan sampai lempar orang batu percaya ke bahwa apa ya? saya ngambil itunya dibawa pulang. Ya, nggak Kayak boleh. gitu. Duduk, diam. Lingkungan itu menyibuk. Mama, sini bener. Nggak boleh mas. Mama, nggak boleh ngambil batu. Istilahnya kayak apa ya, psikologi itu istilahnya membangun kepercayaan dalam Membangun sebuah Oh, di sebelahnya. Seperti itu kalau 51% Apa sih tidak ya? menang. Kamu nggak boleh lempar-lempar batu itu loh, El. Itu spesial ini kok gak yakin. Ya, El, jangan. Caranya yang dia yakin gitu loh. Kok sebenarnya murah, ini yakin dia sembuh. Nah, Apa? yakin El lempar-lempar batu ke itu kan nggak boleh. Iya, makanya istri saya ini kalau periksa pasiennya kadang-kadang situs pak, tapi pasiennya masih percaya sama istri saya. Jadi karena sugestinya, oh iya, dokternya meyakinkan. Papa, mama, papa, kakak, Ayo, 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 ayo. kakak, iya, Pak. kakak, 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 Di bagian yang ini. kakak, sini. Nggak boleh. Mana batunya? Nggak boleh lempar batu. Yang gimana itu? Tidak. Kain ini sudah Nono, jangan lempar batu. ada tangga berhubungan masalah gitu. Biar. Gratis. Jadi harus sedekah ini. Sekarang kamu udah lempar batu ya. Ya kalau orang lain bayar, tapi ada tetangga. Jadi namanya Iya sedekah. memang. Sampai di rumah ya memang gitu pak. Nah, itu yang membuat jenengan nanti Nun Sewu tambah pasiennya kakean. Sampai kamu geleng pak. Iya, Memang. Bener pulang praktek aja di rumah masih ada yang nunggu. Iya, itu namanya sedekah ilmu. Bukan sedekah harta dari ilmu. Nah, sedekah harta dari ilmu dari hasilnya kerja tadi uangnya untuk sedekah. Kan berarti dari hasil ilmunya. Ini bukan ilmunya yang disedekahkan. Jadi kalau ada tetangga dapat gigi, Karena ada seniornya bilang dokter jangan dibuat mencari uang, tapi harus berbuat. iya, makanya orang akan dibuat dalam kejayaan itu bila mana dia mau sedekah ilmunya, bukan sedekah ilmunya. Ya kalau dia sedekah ilmunya, ayo tambahkan pasien bisa tambah berkurang, tambah banyak. Nah itu karena persedekahan itu akan membuat magnet. Ya, tapi kadang-kadang gini pak ya, kayak tetangga akan kita ya bukannya karena memandang tetangga ada ekonomi apa nggak ada ekonomi, istilahnya kita membantu lah ya. Kadang-kadang tetangga itu mendorong bahwa sudah misalnya kita praktek aja nanti biar kita periksa di sini. Nah tapi kan nanti seiring berjalannya waktu kadang-kadang kan ketika kita menghargai ini ada nanti misalkan sudah besar ada harga yang harus dibayar, tapi kan kita nggak enak nanti sama yang lain yang ini dulu, nanti bayar misalnya tombolku nanti bayar. Kok dulunya diomongin pak, enak kan loh tombolku, aku nanti bayar. Kadang-kadang kan istilahnya bahasanya kan Seharusnya kan penerapan itu kan yang paham kan pasien, bukan kita sebagai. Kalau ini dimasuli kan lurati. Jangan. Mama cinta dimasuli. Ampun mas, ini kan dari kampung ini. Gitu. Berarti apa maaf? Itu batunya besar, jangan. Kecil aja. Maka pertama kali apa? Keluarga. Kedua tetangga. Makasih Baru itu lebih besar. Kan gitu. Kalau bisa satu kampung. Kalau enggak setidaknya satu RT. Kenapa panasin lihat El? Satu RW. Yang luar RW bayarnya dibuat tenaganya nggak bayar tapi obatnya bayar. Itu kan sama aja. Iya. Tapi setidaknya
Maka aku bilang di tempat kita ada dokter silang. Tapi dokter emang Islam. Maksudnya dokter orang itu gimana? Jiwa. Oh, Tapi kan dulu buka umum kan. Jalurnya ada gitu dulu. Itu satu kampung gratis. Periksa di situ. Obatnya kayak separuh kan. Kalau baru ke 10, kayak separuh 5. Ini kan mari sudah. Kok jalur rusak 10.000. Itu pasiennya 300 pong untuk di rumah, 300 pong untuk di pakai kasar ya. dan 600 orang, 600 kalikan 80 kali tanda tanya. Orang di sini. Cek cek 1 2 3. Gratis sih orang yang hasilnya Oh begitu. kayak gitu. Dan 10 orang aja 800. Maka itu sehari bisa 30. Pagi, sore 60 sehari. Kali. Yang nanti orang berobat. Iya. Maka itu yang namanya sedekah. Dan sedekah itu salah satu apa? Tamu. Assalamualaikum. Mau sekolah lagi ada unsur persaingan itu tamu. Insya Allah nanti punya terpilih. Nanti di rumah sakit ada satu kenaikan jabatan, ya insya Allah punya terpilih. Itu jual itu pager. Pager itu menjalankan sesuatu yang kejayaan. Maka sedekah itu penting. Sangat penting sedekah itu. Dan sedekah harta harus gampang. Iya. Maka aku apa? Sedekah paling mulia gue ning arsitek. Arsitek itu udah jauh bangun masjid, ya kan? Gambarnya gratis, mulaki gratis, dan paling utama bid gratis. Ayo pintu walu surga buka kafe tuh mas. Ya, bayar enggak? Gue selatih bang Bino, Iya. 5 kali, sekian sampai orang kaburan, ranu itu. Awas ya. Itu yang itu arsitek. Itu paling penak kan. Makanya aneh ngomong arsitek ya mesti tak begini gitu. Nah, pesan satu kamu harus sedekah. Kalau kamu orang Nasrani kamu untuk keluarga kamu akan Itu terlalu besar jangan bilang. itu jelas terbuka kalau itu. Nah, salah satunya itu tadi. Kalau kita dokter ya kita sedekah itu tadi. Kalau harus KRT paling enggak bisa melebar RW. Dan dia bayar murah. Ini ada gratis. Kan ya itu kan paling ya itu sebulan 2-3 orang lah. Ya, belum. Tapi dengan kita berkaya begitu, kita mengalami dari luar masuk. Kalau ilmu itu lebih penting. Ya, makanya guru yang mengenal ilmu ya menjauh. Ya dia jaminan itu ya tenang. Ya setelah duniawi sedekah ilmu itu untuk menarik ya bahan-bahannya kayak ilmu banget. Itu loh. Menarik, iya. Ya menarik itu. Dari segala sesuatu. Wah semangat. Bahasanya orang Kristen ya, kamu kalau nggak memberkati orang ya kamu nggak diberkati. Iya. Kamu harus memberkati orang karena kamu menabur nanti Tuhan aja yang memberkati kamu. Makanya kan kalau kita menabur berarti kita nabur satu kan banding separuh. Iya. Itu kata siapa kan itu? Dan siapa itu? Ya kan kamu semakin besar sedekah, aku akan memberkati semakin besar. Iya. Itu janji. Iya. Besar kamu sih. Iya. Nah itu makanya kita Pecung tekan aja. pecung Kita pecung. Iya. Kalau jalan Al stop. akan kayak Anu, kotor hal. ibaratnya kayak Belum. kemarin itu semua itu semakin Iya. Baby. ini yang menghadap ke barat atau ke kiblat. Nah, dulu kalau Sultan datang naik kereta kuda kan dari sana masuk. Nah ini gedung lepak-lepak 78 arah mata angin. Kalau Sultan masuk naik ke atas menikmati daun sirih nginang, dikelilingi oleh musik gede-gede Jawa. Ya bersantai di atas. Nanti kalau Sultan turun ke bawah sama permaisuri naik ke atas melihat putri-putri mandi. Nah ini hancurnya kena gempa yang 1867. Ini bangunannya Bangunnya segi 8. Kalau di Cina Pakwa. itu tadi. Ya. Pakwa, Pagoda, turun ke Tingginya? 2 lantai.
Oh, Berarti saya nggak sampai. Ya kita ke dapur ya. Setiap pagi kosong nggak? Salah satu. Contohnya kali ini pagi kosong. Orang setengah 8 datang, absen. Sudah absen nanti jam 8 ini ada petinggi kanjeng, kita ada kanjeng. Nah 2 kanjeng itu ketemu sertijab, serah jabatan tugas. Kalau sudah serah jabatan tugas, ya ini plasma 2 tempat dipakai. Jadi bekerja di sana itu 24 jam sampai sekarang. Satu shift cuma jam 8 pagi. Itu sampai sekarang. Berarti sama ya kayak kalau kita di kepolisian itu namanya Benar, polisi juga 24 jam. Iya. 24 jam. Salah. Serah terima tugas jaga. Serah terima juga. Iya, Namanya serah terima sertijab tugas. bahasanya. Jangan nikah-nikah. Ada kodanya Saya itu berarti memang dari dulu dari dulu ada, dari kerajaan dulu ada, cuma diberi nama sertijab tadi. Oh. Sertijab itu serah jabatan tugas. Hari ini yang tugas kanjeng ini membawai ikan abdi dalam. Kayak gitu. Sama saja kalau sekarang yang tugas komandonya ini dia membawai buka hari saja. Nah besok pagi gantian lagi. Ganti lagi. Dek, dek. Kalau sekarang sudah nggak boleh Pak 24 jam. Masa? Nggak boleh. Polisi? Polisi nggak boleh. Masa sih? 12. Ya. Tambah enak berarti. Dan liburnya nggak bisa lama. Nikah-nikah. Nah ini pisang madaran Kak. Madaran itu kalau bahasa Jawa padaran perut, nah, ini dapur. Sebelah itu dapur kotor untuk masak, nah, nanti yang matang taruh sini, kita bisa masuk sini. Jadi dari dulu sudah ada dapur kotor, dapur bersih. Sudah, dapur kotor itu jalan dan sudah dimasak, tapi sampai besar. Nah, ini yang sudah masak, makanya ini seleksi. Disiapkan di sini. Ini juga ada tunggu. Ini diseleksi. Diseleksi bumbunya berapa? Kalau bumbunya sudah enak, sip. Nah dari sini dibawa ke gedung Garusulawati. Nah di gedung Garusulawati ditata, kasih mangkok, atau piring, apa sudah ditata, cicipi, racunnya ada enggak? Dan clear nggak ada racun, baru dibawa ke gedung Lamongan. Gedung berapa? Tempat makan Sultan Putra Mahkota Permai. Nah kalau 3 orang kita racun kerajaan kosong lagi. Maka kudita paling ditakuti lewat dapur racun. Nah Sultan itu memang kalau berkelahi lawan 30 orang tidak kalah. Tapi kalau racun langsung ya mesti akan susah. Makanya mengantisipasi dia punya jadi kalau seperti racun pasukan raja yang mengawasi misalnya kerajaan termasuk dapur, pasukan Kilisandi yang mengawasi Kilisandi tapi bagian yang berbeda. Ya kan sama-sama pas Balpres, pas Pampres, bin, pasukan pribadi, pasukan raja, Kilisandi itu yang bukan raja ya karena dia dia pasukan ini sangat dewasa pasukan pribadi, pasukan itu misalnya kalau zaman masa dulu ada yang sepanjang kayak begini. Nah itu memang ada. Jadi kalau orang sudah berdiri berarti kehidupan separuh sudah untuk kerajaan, separuh untuk keluarga, maka kehidupan keluarga lebih jauh. Kalau di sini itu ada kasih. Kasih itu. Maka dulu kan karena agama Islam berarti nggak ada paksaan. Tapi seorang raja sudah mengatakan siapa yang mau menjadi pasukanku pribadi, caranya cuma satu. Nah kalau mereka berani mereka mengajukan. Bukan kita mencari itu kan. Yang nunjuk.
Nah ini dapur kotor seperti ini. Apa? Lumur asal itu nggak pernah kering gitu ya. Biasanya dikasih koin gini nih. Ada lempar koin. Loh kan? Astaga, sumurnya tinggi banget. Jatuhin gini. Sini. Ayo masuk Kak. Biar mic-nya gitu kan. Ini mic. Tempat itu hasil. Potong-potong bumbu. Untuk potong-potong bumbu, nah ini yang masak. Kita besok masak. Enggak, untuk masaknya sini. Pak, ini dari atasnya sudah diganti ya Pak? Nah ini kan disulut, bukan diganti. Ini kan disulut besi kan. Supaya agak jatuh karena ini aku bayar 26. Ini disulut besi. Iya makanya sengaja nggak ditutup supaya orang tahu bahwa dulu bangunan nggak pakai semen. Nah ini yang curug pemasak. Kayak tempat oven. Penapian. Iya, itu pemasak. Ini buat orang-orang. Itu sudah buatan. Itu bukan air. Iya. Kalau di Jogja pun beberapa kali itu dia Baby Widianto. Cina. Cina. Sekarang satu dapur. Benar. Itu pasuannya curang apa? Tapi dia menyamakan mau curang apa ada orang saja. Nah, tapi yang kelihatan murah nanti kalau ada orang mau langsung Lihat Kak, asalnya tinggi. Oh ya. Nanti El nyebur. Dipanggil papa. Kenapa malah rame semua? Jangan spesialis bedah mulut mungkin. Dia sebenarnya terkenal dari giginya, tapi kan kalau operasi gigi, kalau di rumah sakit mahal loh. Biar rata kan ada dua guru duduk di depan, anak-anak rasa duduk melingkar. Di sini untuk memberi wejangan. Satu, ilmu kanuragan untuk kesaktian. Dua, ilmu budi pekerti. Tiga, untuk ketatanegaraan. Nah, ini untuk menyimpan pusaka, yang ini untuk pusaka. Belajarnya dosennya ini Cina. Kalau di Cina itu belajar kungfu. Kalau itu belajar silat. Nah, di dalam itu tempat khusus untuk bersama permaisuri. Lihat ini kan. Ini bangunan apa Pak? Dibuat kalau dari luar melihat dalam tidak jelas. Kayak kucing deh. Tapi kalau dari dalam jadi bagian dari sisi keamanan supaya musuh tidak bisa melihat Papa kucing. Karena taman sakit dibangun pertama kali adalah nah ini dulu dikasih itu dengan kayu, dengan kayu dikasih perabot supaya hangat. Nah ini dikasih sekat banyak yang itu. Nah kayaknya tebal segini dan konsepnya dingin karena ada sirkulasi angin. Temboknya dibuat sendiri, naik ke atas lebih tinggi dari atap, putaran angin itu nabrak tembok, terus di bawah kasih sini. Sirkulasi angin masuk sehingga hawanya dingin. Tidur pakai kelambu. Nah, posisi sultan tidur di kanan dan di kiri rahasia. Berarti bisa tidur di sini, bisa tidur di sini. Bisa, karena contohnya ini tempat untuk sultan duduk di Belanda. Karena kerajaan keraton belum selesai bangun, maka 2 tahun sudah bangun terus yang dibangun kemarin adalah selesai. Nah, letusan itu begini. Arsiteknya siapa Pak? Portugis dari Demak Kecil dari Portugis. Nah, kanan kiri ini tuh belajar meditasi, ini adalah Buddha. Makanya kan jauh kalau orang di Jawa itu Dharma itu apa? Hubungan manusia dengan manusia. Maka ada filosofi berbuatlah kebaikan selama kamu masih hidup. Selama udah bukan gawe apa? Kebaikan kan Dharma perbuatan, bukan kebaikan. Iya, nah yang satu meditasi Buddha. Nah Buddha itu kan hubungan langsung dengan Allah.
Maka begini Allah, nah filosofinya berhubunganlah dengan Allah selama kamu masih bernapas. Jadi kalau bernapas dia hubungannya dengan Gusti Allah. Lagi soal itu, dan kalau bernapas ini saya tak butuh juga Allah itu. Dikira dia macam-macam pula. Nah ini kemudian napas kita ini hanya kalau sudah bisa kita. Sama untuk belajar prestasi. Makanya sehingga Vena. Papa mau ke sumur. Di Sultan. Nah, beliau itu mandi terpisah. Bila mana permaisuri sudah siap, sudah nusawu dilayani sudah cantik, baru nanti Sultan akan mandi berdua di malam hari. Hidangan yang di gedung Blawong ini kan makanan berat. Kalau malam diganti dengan buah-buahan. Jadi ini dalam saya jenengan kepengin siap, kuncinya gampang. Jam 5 sore rasa malam berat. Betul Pak itu betul. Secara diet bener. Makan apa buah-buahan? Sudah. Jadi jam 5 sore itu harus rasa makan berat. Kendalanya itu sebetulnya jam 9 malam Pak. Kadang-kadang pikiran ini dibohongi Pak. Jadi nggak iso turu gara-gara lesu. Makanya dikelin lagi lah ya makan gedang, makan pir. Itu kan Iya benar. ganti itu. Nah kalau perbedaannya gini, kalau kita makan berat 15 menit kita ngantuk, kita tidur, organnya masih gerak kenceng. Karena kita tidur organnya menggilir nampung. Nah tangi-tangi sebah, kalau angin menjadi weteng, rasanya weteng kapena. Ya itu karena itu. Supaya kalau kita makan buah, 10 menit buah itu mengandung air. Nah, itu organnya istirahat. Nah itu yang buat kita istirahat. Ini paling enak adalah jam 1 makan magelangan. Minumnya es teh. Kue teh enak banget ya, Pak. Gue harus 10 menit turun ngantuk tuh bawa Iya betul. Nah, sesuai gua rapin lah tempo ini dah. Itu yang membuat kita nggak siap dan itu membuat umur pendek. Betul Pak. Makanya saya berjalan sudah 2 tahun. Saya paling tunggu pisang lah, pisang rumah bilang itu lah. Sak plastik itu 10.000. Apa itu? Pisang. Oh, sak jebol-jebol itu. Pisang pasti deh. Saya pisang yang penting murah aja. Jadi aku naik ngelih, sampai itu ngelih itu, gak makan pisang sama loh Bu. Sama tapi kan dia bisa makan itu. Sama. Jadi kadang-kadang Tapi lah selilit Pak, pisang-pisang ini. yang penting kan ganjil Ya. aja, ganjil aja turun itu. Tapi memang bener Pak, kadang-kadang kuncinya di pikiran Pak. Kalau saya kalau sama istri baru pulang praktek malam plesak, asik.